Secara gitu. besok pagi jam 5 harus ngumpul. Iya. Dan itu jadi memang iya budayanya nyata. beda ya. Memang kenapa kok seperti itu? Karena kami menyiapkan budaya. Mereka nantinya akan berhadapan dengan sebuah kondisi di perusahaan. Karena mereka harus kerja di perusahaan dan mereka akan seperti itu. Jadi sama Pak. Jadi kami pada saat 2002 saya menjadi dekan itu 2013 Pak. Ya. Saya menjadi dekan 2013. Nah, saya itu tidak akan bisa menjadi dekan kalau saya tidak didukung oleh para alumni ini yang menjadi dosen. Seperti itu. Jadi saya cuma pada saat itu alumni ini kan masuk pada satu masih S1 Pak. Nah, kemudian kan sama kalau di kami itu Pak, hampir semua dosen di UTM itu lulusan ITS. Oh, yang di Fakultas Teknik. Teknik. Jadi kalau dia bukan dari ITS itu, nah itu dianggap kelas 2. Ya enggak ada. Nah, itu. Di luar arus besar. Karena budaya kami itu semuanya dari ITS, Pak. Ya. Karena kami semuanya kan satu semuanya alumni ITS, sehingga budaya di ITS terbawa secara tidak langsung terbawa ke Fakultas Teknik. Gitu. Pada saat itu saya kemudian kepada teman-teman alumni ini, Anda harus bisa membuktikan bahwa Anda memang layak dan pantas. Sekarang Pak, saya punya kebijakan. Selama masih ada alumni, tidak mungkin walaupun lulusan ITB dia IP-nya 4,0, saya nggak terima kalau selama ada alumni. Ada alumni teknik. Iya. Artinya sekarang sudah banyak yang menggunakan SDM yang memang dilahirkan di Fakultas Teknik. Dari Fakultas Teknik. Perkara dia S2, S3 mau kemana? Loh, mahasiswa kita yang dari teknik, ada yang sekolah S3 ke luar negeri. Ada namanya seorang aktivis Pak, sekarang S3 ke Jerman dan dia mewakili perguruan tingginya di Jerman untuk lomba robot. Musuhan dengan kita Pak, kalah sama kita Pak dari Jerman ini. Kita kan juara dunia game 2 kali Pak. Iya. Di Jerman kalah dengan tim teknik. Dengan kita itu. Ya. Padahal mereka yang dikirim mahasiswa S2, S3 semua Pak. Lah kita mahasiswa S1 yang kita kirim. Jadi, makanya banyak yang dimanfaatkan orang-orang teknik di UTM yang dimanfaatkan. Bahkan saya dengar kemarin itu berapa bulan yang lalu itu NU Bangkalan itu juga memakai tenaga dari Fakultas Teknik UTM. Iya. Benar Pak ya. Benar. Jadi berarti Pak Ketua NU benar waktu cerita ke saya. Pak Yai, benar Pak Yai, nggak perlu untuk cari ke luar Madura, di teknik sudah ada kalau urusan masalah hosting dan juga masalah itu Pak Yai. Tapi jangan banyak-banyak mintanya Pak Yai. Ini gak cocok, itu gak cocok, gak selesai. Jadi kami ini kan sebenarnya partner Pak. Ya. Jadi karena ini sekarang ada kampus Merdeka, kami bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama Bangkalan untuk mahasiswa untuk magang, mahasiswa untuk ke desa. Nah mereka kan punya akses sampai ke desa-desa ya. Itu yang menjadi perhatian kami seperti itu. Sampai detik ini Pak Dekan belum apa memang saya tidak pernah mendengar informasi ya untuk bagaimana sekarang kan sudah zaman digital Pak. Okay. Memang sudah dunianya Fakultas Teknik untuk mempermudah layanan yang ada di pelayanan publik yang itu didukung oleh hasil keilmuan dari teknik tentang masalah pakai digital semacam itu. Ada nggak program-program yang dikembangkan itu Pak? Ke Info Bangkalan partner kita setiap tahun itu Pak. Oh itu sudah pakai perizinan kan kita semuanya. Billingnya. Iya. Billingnya. Terus desa contohnya desa Alang-alang. Mereka punya itu adik saya. Itu punya sistem yang bagus, kita yang dukung. Yang menyiapkan mekaniknya gitu. Iya. Istilahnya mekanik lah. Itu. Pemirsa di maklumi saja kalau keliru. Nah, itu sudah dimulai membangun relasi itu ke pemerintah desa juga Pak ya? Ke pemerintah daerah, ke pemerintah desa, BUMD juga. Itu PDAM. Berarti sudah luar biasa berarti. Itu. Jadi karena ini 20 tahun ini. Tidak bisa dihindari Pak ya, itu kan kebutuhan kita. Kebutuhan. Nah, sekarang itu
kita semuanya kan tidak bisa Kalau lepas zaman, Pak Dekan, kalau zamannya memang tidak bisa dihindari. Maksud saya, ketika UTM Fakultas Tekniknya mampu untuk menyediakan itu, ini kan sebuah kebanggaan. Nah, disitunya yang saya korek dan biar masyarakat tahu bahwa Fakultas Teknik di UTM ini bukan fakultas kaleng-kaleng kan. Kalau bisa juara ke dunia, ya, juara dunia bisa. Masa di internal nggak bisa? Nggak bisa, masa kan gitu. Iya. Tapi semuanya kan memang harus selama itu dibutuhkan oleh masyarakat Madura khususnya Bangkalan dan segala macamnya kan Pak Dekan pasti tidak akan nyerap semua yang dibutuhkan oleh masyarakat, nggak mau direp-rep kan Pak? Oh enggak, jadi kita open aja. Kita open akses saja. Masyarakat menginginkan apa? Dan itu karena kita sekarang kita nggak mengirim dosen, Pak. Sudah cukup mahasiswa. Jadi contohnya tadi, Pak Banser, Pak, kami mohon dibantu web. Saya bilang, kalau Bapak cuma mau menyusun webnya Banser, nggak perlu kampus Merdeka 20 SKS, Pak. Cukup kami mengirim satu mahasiswa 3 SKS. 3 SKS. Iya. Bisa luar biasa. Artinya ini kalau kembali kepada sabdanya Rasulullah, wah ini yang jadi ustaz ini jadi. Ini mau bilang amalin kasih bilang amalin. Kalau teknik pasti ilmunya langsung manfaat. Itu. Ya Pak ya. Jadi saya tadi menyampaikan kepada Pak Ketua ini Pak Kiai Maki ya. Itu. Jadi apa Pak sebenarnya saya Pak Bismillah Pak, saya ini tidak punya niat apa-apa. Kecuali misalkan saya mengirim mahasiswa saya kemudian bermanfaat untuk NU dan menjadi jariah. Pada waktu saya meninggal nanti, insya Allah itu menjadi jariah saya. Nah, itu aja. Wah ini kayaknya semua madhab dalam konteks ini semua madhab dalam saya wanita ini. Membangun jariah ini tidak hanya sekedar urusan punya duit banyak bukan, tapi pemikiran dan juga memfasilitasi sesuatu yang bisa bermanfaat terhadap masyarakat itu adalah sebuah jariah. Fakultas Teknik pun dengan kebijakan pendidikan sekarang yang dilakukan oleh Pak Dekan Pak Rahmat Hidayat ini, kalau itu nanti itu berjalan ke NU jalan, ke masyarakat jalan, ini saya begini Pak Saliman, saya kepingin jadi begini, saya menyampaikan kepada mahasiswa saya dulu dosen paling keren Pak Iman. Keren, iya, informasinya iya Pak sampai Pak. Saya di sini di UTM, saya pernah dikalungi celurit 2 kali. Killer, dosen killer. 2 kali saya dikalungi celurit sama mahasiswa. Itu. Saya kemudian belajar dari itu ya, namanya manusia kita kan harus belajar. Itu. Saya kemudian berusaha menjadi kalau katanya bapak saya dulu guru agama menjadi manusia seutuhnya seperti itu. Jadi insan kami. Insan kami. Gitu. Jadi saya kemudian berusaha kalau sekarang ya silakan Pak Liman tanya kepada mahasiswa ya bahkan mungkin mahasiswa di luar Fakultas Teknik kalau dengan urusan dengan saya tidak ada yang susah. Itu kalau bisa dibikin gampang kenapa kok dibikin susah? Itu jadi saya sekarang tidak ada di kampus ya proses layanan itu tetap berjalan maksimum 4 jam. Jadi kalau pagi mahasiswa mau bikin surat siang udah jadi Pak. Boleh dicek. Kalau masalah ini terbukti. Karena kami kan punya sarana online. Kalau masalah barusan, artinya ada sebuah pergeseran madhab gitu ya. Madhab kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Ini yang sedang dilakukan oleh Pak Dekan. Ini terbukti. Waktu saya undang tadi, pikiran saya ini pasti orang ini pasti tidak mau kurang martabat dan kehormatannya. Maka saya menawarkan datang ke UTM. Ujuk-ujuk mau datang di studio. Berarti ini satu madhab berarti Pak Dekan dengan saya cuma begini. Ini kalau tidak COVID, saya kadang-kadang Pak Rektor itu nelpon, Pak Rahmat ada di mana? Saya ada di Makassar. Itu malam telepon lagi ada di mana? Ada di Jakarta. Saya hampir keliling seluruh Indonesia. Itu kenapa? Satu, saya itu senang jalan. Musafir. Senang jalan. Yang kedua, saya senang berdiskusi dengan orang. Karena saya dulu kuliah itu di jalan, Pak. Iya. Saya memang kuliah mahasiswa teknik, tapi rasanya kuliah di ilmu sosial gitu, Pak. Nggak pernah punya buku, nggak menjadi. Jadi kita benikun meler, Pak. Jadi keliling Pak ya. Jadi saya kan begini Pak, tagline saya semua bisa dilakukan di dunia ini sebelum kita masuk kubur Pak. Kalau sudah dikubur pertanyaannya ya itu saja sudah. Ya. Tapi kalau masih di dunia apapun bisa Pak. Jadi kayaknya Pak Dekan ini karena memang orang tuanya tadi adalah guru agama dan macamnya sangat menginternalisasi
wah maaf kalau terjadi misalnya bodul. Jadi semua baik di fakultas teknik itu semua menjadi bernilai ibadah. Kemanapun bernilai ibadah, makanya barusan ini kayak ustaz harusnya bicaranya. Meskipun dekan fakultas teknik, tapi bicaranya ustaz. Tapi bagaimana mendakwahkan ilmu-ilmu keteknikannya itu kalau memang betul-betul manfaat terhadap masyarakat banyak, lebih banyak jadinya dengan ustaz yang saya cuma ingin berkarya Pak, saya cuma ingin berkarya. Saya gini Pak, saya mau dipuji mau enggak itu bukan urusan saya ya. Orang dipuji itu biasanya kupingnya jadi lebar kan gitu ya. Saya kalau mahasiswa ya, saya HP saya hidup 24 jam. Mahasiswa WA saya jam 1 malam saya jawab Pak. Itu Pak saya minta tolong ini saya jawab. Kenapa kok saya bisa seperti itu Pak? Saya menjadi dekan karena didukung oleh mahasiswa. Pak Dekan, sampai sekarang umur berapa ya? 46. 46? Iya. Ini bukan fitnah Pak Dekan? Enggak, memang 46. Lah kok sama dengan saya? Pokoknya mungkin sama dengan Bapak. Cuma pokoknya boros karena urusannya saya kan gini Pak, saya ngajarnya itu dulu spesialis saya ngelas. Ya. Jadi 46. saya ngajar teknik Pak, perempuan harus ngelas juga Pak. Saya kan orang sosial, bukan orang ini, Pak Dekan. Umur 46, biasanya saya mendapatkan dan menemukan orang-orang yang bercerita seperti Pak Dekan itu 55 ke 60. Pak Dekan ini kayaknya berarti muka saya benar-benar boros Pak. Enggak benar. Enggak, bicara tentang masa kematangan spiritual, bicara tentang kematangan religius. Barusan ini kan bukan urusan teori Pak Dekan, yang barusan itu sudah sesuatu menjadi panggilan dan kenyamanan di dalam menjalani kehidupan itu biasanya 55 ke 60. Dan Pak Dekan kan 46. Saya masih belajar beriadah diri untuk seperti Pak Dekan itu sekarang. Dan belum bisa fasih seperti Pak Dekan Saya ini besar di jalan Pak. Gitu. Ya, saya besar di jalan. Dulu saya kuliah rambut saya panjang. Seperti itu. Nah, kalau ada demo saya mending demo enggak usah kuliah. Urusan itu kayak sama gitu. Rambut panjangnya itu sama Pak Bodo. Jadi saya nggak pernah berani pulang Pak. Soalnya kenapa? Kalau pulang rambut saya dipotong. Dulu kalau kuliah di teknik itu Pak, kalau rambutnya nggak panjang itu nggak dapat fasilitas Pak. Gitu? Dari kakak kelas kita. Sehingga kita nggak bisa diminjemin buku, nggak jadi di lab dipersulit jadi oleh asisten kan seperti itu. Karena kita harus rambut panjang. Iya. Itu. Jadi luar biasa nih cerita di balik cerita masa lalunya Pak Dekan itu pemirsa. Tapi ini sekarang kita sebelum selesai, saya akan sedikit mendalam tentang masalah apa saja sebetulnya yang penting dan lebih urgent untuk diketahui oleh masyarakat Pak Dekan tentang masalah Fakultas Teknik di UTM. Sebelum selesai Pak Dekan, silakan Pak Dekan. Jadi kami mengelola sebuah lembaga ya 6 prodi. Kalau Bapak dan Ibu-ibu atau calon mahasiswa mau kuliah di Fakultas Teknik, memang ada yang berbeda, tidak mungkin sama. Ya. Salah satu budaya. Jadi kuliah di Fakultas Teknik, pagi kuliah, sore praktikum. Nah, jadi sore sampai malam praktikum. Bahkan teknik industri itu Senin sampai Jumat itu kuliah, Sabtu Minggu praktikum. Ya. Jadi nggak ada liburnya. Itu. Kemudian yang kedua, kuliah di Fakultas Teknik itu identik dengan kalau di iklan itu ada tugas kejar tayang. Kejar-tayang? Nah, di teknik ada Pak. Jadi tugas diberikan jam 10 malam. Secara gitu. besok pagi jam 5 harus ngumpul. Iya. Dan itu nyata. Memang kenapa kok seperti itu? Karena kami menyiapkan budaya. Mereka nantinya akan berhadapan dengan sebuah kondisi di perusahaan. Karena mereka harus kerja di perusahaan. Dan mereka akan seperti itu, diberikan tugas besok harus selesai presentasi, harus melakukan dengan cepat. Kerja cepat, ya, kerja teliti. Makanya kami membiasakan mahasiswa kami untuk melek malam. Dia mulai. Jadi saya sendiri Pak, saya tidak pernah tidur jam 1, enggak pernah. Kalau dulu saya masih SMA, bapak saya itu kan mengajari saya jam 1 dibangunin, jam 2 dibangunin sholat tahajud kan seperti itu. Pada saat saya kuliah, kemudian sampai sekarang pun ibu saya masih ada Pak. Bapak sudah meninggal, kadang-kadang jam 3 dia telepon saya. Gitu. Karena sudah tahu pasti sedang masih bangun kan. Kamu sudah bangun, sudah. Oh masih ingat ya ajaranku dulu. Padahal saya belum tidur Pak. Cuma belum tidur. Bukan bangun bertahajud. Iya. Itu kan. Cuma bedanya ya itu. Jadi intinya sebenarnya adalah Pak, itu
kita menyiapkan mahasiswa yang memang berbeda dan dari bukan cuma sekedar usia akademik, dari si mental. Ya. Pada saat di lab Pak, dia praktikum, kita bentak-bentak Pak. Jadi kalau misalkan ospek itu dibentak-bentak, itu kecil Pak. Kecil ya? Kecil. Kalau teknik Di setiap fakultas hari ya. teknik, dibentak lagi Pak. Kenapa? Karena dia nanti begitu lulus, dia pada waktu dia masih jadi mahasiswa Pak, dia mungkin marah dengan saya, dengan teman-teman dosen. Wah, kita kok mahasiswa dibentak-bentak. Begitu dia sudah lulus, dia datang kepada kami, Pak, terima kasih. Kalau seandainya dulu saya nggak dibentak Bapak. Nah, pada saat dia dibentak sama pimpinannya Pak, dia pikirannya apa? Masih lebih banteran dibentak Pak Dekan gitu. Akan merasakan manfaat dari bentakan Iya. itu karena bentakan mendidik. Jadi bukan cuma sekedar kami punya suasana akademik, kami juga mental juga kami asah di situ. Jadi pada saat makanya kalau mahasiswa teknik begitu dia lulus, dia pasti siap secara mental dan akademik. Itu Pak. Tuh berita satu ini kayaknya yang barusan ini penting untuk dipahami, penting untuk diketahui oleh calon-calon mahasiswa teknik dan juga tua. orang-orang tua yang akan memasukkan anaknya ke fakultas teknik. Sekarang dari khidmat yang bisa dilakukan oleh fakultas teknik, barangkali nanti ada ini orientasinya kepada para pejabat, kepada kepala desa, kepada siapapun perusahaan dan macamnya yang ingin disampaikan Pak Dekan untuk mempromosikan apa yang bisa dilakukan oleh Fakultas Teknik UTM. Silakan Pak Dekan. Jadi Fakultas Teknik itu sampai sekarang open access Pak. Monggo bapak-bapak lembaga yang memang punya keinginan bekerja sama dengan kami, membutuhkan jasa dari kami, semuanya gratis Pak. Kami tidak memungut apapun karena kami punya tim dosen. Saya Pak punya tim dosen sekarang doktor 28. Pada saat saya menjadi dekan 2013, dokter berapa? 28 dari 94 dosen. Luar biasa. Lanjut, Nah, Pak Dekan. pada saat saya menjadi dekan, dokternya cuma 2 Pak, saya sama Perfarif. Pada saat 2006 saya masuk, dokternya cuma saya satu. Wah, luar biasa, perintis. Saya masuk sudah dokter Pak. Aktivis dan perintis ini. Nah, itu. Jadi saya dulu Pak, orang paling hebat Pak. Kenapa? Dokter sendirian. Dokter sendirian. Iya. Bahkan Sekarang pada saat Pak Syarif sudah ada 98 ya? Berapa? 28. Sudah 28 sekarang. Nah, itu. Jadi kami ingin berkembang terus, kami tidak akan sukses, tidak akan hebat kalau tidak ada masyarakat yang memberikan masukan kepada kami. Tidak ada lembaga luar yang masuk ke kami cuma merasa hebat di dalam saja. Itu. Jadi harus memang Pak. Silakan kami open access siapapun 24 jam. HP saya juga sudah ada di mana-mana. Monggo silakan bisa 24 jam. Oke, pemirsa, para pejabat, pemerintah desa, lembaga dan yang lain-lain yang mau memanfaatkan potensi yang di Fakultas Teknik, karena sekarang itu sudah zaman digital dan macamnya, Fakultas Teknik selalu siap untuk melayani masyarakat gitu ya. Kalau memang betul itu dibutuhkan, Pak Dekan siap untuk kami yang akan datang ke sana Pak. open, bahkan mau datang sendiri. Perlu dicatat, kami yang datang. perlu dicatat, tadi sempat bilang kalau hanya sekedar diskusi gratis. Walaupun kami punya layanan Pak, membantu web, membantu gratis Pak. Oh, kalau karena yang ringan-ringan Iya. gratis kan, tapi yang berat-berat kasihan ya. kalau menjadi staf ahli ya bayar. Kayaknya masa digratiskan coba. Kalau urusan web dan macamnya, apalagi itu adalah untuk kemanusiaan, ada lembaga kemasyarakatan. Pak Dekan berjanji itu semua akan gratis Pak Dekan ya. Tapi kalau memang semua nanti yang bisa diberikan lain oleh Fakultas Teknik itu nanti itu dibuat industri dan untuk bisnis dan semacamnya, ya pekerjaan TV ke sana. Gitu Pak Dekannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, segi Pak. Kayak belum Pak Dekan.